Bro, Fitri seneng banget nih hari ini bisa menyapa lagi dulur di GDM Info. Hari ini Fitri lagi di Surabaya dan akan kasih info bermanfaat tentang cara budidaya pakan alternatif azolla ya, sejenis tanaman paku-pakuan yang hidup di air. Pastinya Fitri nanti juga akan kasih tutorial bagaimana sih cara budidaya azolla yang baik dengan menggunakan SOC GDM. Jadi tonton terus videonya sampai habis ya dulur ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, channel YouTube GDM Organik, agar dulur gak ketinggalan info-info lainnya setiap hari Sabtu. Ikuti perjalanan Fitri hari ini. Nah, di belakang Fitri ini sudah kita siapin ya bahan-bahan untuk cara budidaya azolla dengan GDM. Pastinya dulur harus perhatikan bahan-bahannya satu persatu agar dulur bisa meniru di tempat masing-masing, oke? Yang pertama ada azolla tentu aja ya, harus disiapin. Kemudian ada GDM Same. Kemudian ada SOC GDM, jangan lupa dulur, dan ada juga GDM Black Boss ya. Fitri di sini tidak menggunakan bahan kimia sama sekali karena dengan mengandalkan produk-produk GDM yang 100% organik aja hasilnya akan lebih memuaskan, betul Pak Tri ya? Betul sekali. Oke, jadi dulur sekalian kita mulai dengan persiapan kolam ya. Kolam yang digunakan bisa juga dari nampan kalau ukurannya kecil, langsung ke tanah, ataupun kolam terpal seperti ini ya. Yang membedakan itu tentunya adalah ketinggian air karena erat kaitannya dengan suhu lingkungan ya. Ini kolamnya ukuran 2x4 kolam terpal dengan ketinggian air sekitar 25 cm. Pertama yang kita taburkan adalah same ini dulu. Same ini nanti sebagai pengganti dari lumpur tanah yang seharusnya setebal sekitar 5 cm ya. Ini kita tabur aja merata. Kemudian kita tabur Black Boss. Per meter persegi ukurannya adalah 25 gram ya, atau separuh tutup ini. Kita kocok dulu karena biasanya ini agak mengendap ya. Ya, karena ukuran kolamnya 46 berarti cukup 2x4, mohon maaf, berarti cukup 4 tutup ini. Baru SOC nya ini yang kita sebarkan. Dicampur air begini hanya untuk supaya lebih merata saja. Nah, setelah persiapan kolam selesai, ini bisa langsung kita tabur bibit azollanya seperti ini. Per meter persegi biasanya hanya sekitar 50-70 gram saja. Ini kita tunggu perkembangannya 1-2 minggu ya, atau sekitar 10 harian. Biasanya nanti akan
berkembang hingga nutupi permukaan kolam ini. Nah, kalau sudah demikian, ini bisa kita panen, dalam artian kita ambil dan kita sisakan sepertiga bagian saja, karena nanti supaya masih bisa terus tumbuh. Nah, yang kita panen nanti kita tiriskan sebentar, baru kita aplikasikan ke kolam lele. Nah, ini kalau dari sisi ilmiahnya Pak Tri, kok bisa ya azolla ini bisa menjadi pakan alternatif? Padahal kan kita sering lihat di sawah gitu kayak nggak ada manfaatnya Pak Tri ya? Iya, betul. Azolla ini bersimbiosis dengan Anabaena azolla maupun alga biru ya. Dimana kedua mikroorganisme ini adalah bisa menyerap nitrogen dari udara secara langsung dan bisa dimanfaatkan secara langsung oleh ikan ataupun ternak tanpa merubah strukturnya menjadi nitrit yang beracun bagi ternak. Alga Anabaena menyerap nitrogennya jadi makanan gitu ya. Betul sekali. Sedangkan azolla ini dulur menjadi rumahnya alga ini ya. Betul ya, betul ya. Seperti itu dulur. Nah, gimana dulur? Sudah bisa cara budidaya azolla seperti yang dipraktekkan oleh Pak Tri tadi? Cobain dulur ya di tempat masing-masing. Ini lumayan hemat juga karena bisa ditemukan di alam ya Pak Tri ya. Ya. Nah, seperti itu. Dan produk-produk GDM pastinya juga gampang ditemui ya. Dan nanti untuk takaran-takarannya Fitri akan tulis juga di layarnya. Jadi dulur bisa nanti ambil kesimpulan sendiri ya, disamakan dengan ukuran kolam yang ada di tempat dulur masing-masing. Begitu ya Pak Tri ya? Ya, betul sekali Pak. Semoga tutorial budidaya azolla yang baik dengan GDM tadi menambah ilmu para dulur sekalian yang mau menerapkan di tempat masing-masing. Jangan lupa subscribe channel YouTube GDM Organik karena setiap hari Sabtu Fitri akan selalu update info-info seputar dunia agrobisnis dan Fitri akan banyakin video-video tutorial seperti yang kali ini ya dulur ya. Fitri pamit, sampai jumpa di episode GDM Info selanjutnya, pastinya di kota-kota lain di Indonesia. Salam Go Organik Indonesia.